Bayangkan dirimu berdiri di tepi sungai, menyaksikan air yang mengalir perlahan, lembut, namun pasti. Ia tak pernah memaksa, tak pernah melawan, tapi selalu tiba di tujuannya. Ia melengkung saat bertemu batu, menyusup saat terhalang tanah, dan tetap terus mengalir, tanpa keluhan, tanpa ambisi untuk menguasai. Dalam kelembutannya, tersembunyi kekuatan yang mampu mengikis gunung dan menembus bebatuan. Beginilah cara air mengajarkan kita tentang kehidupan. Berbeda dengan cara pandang ini, kita hidup di tengah dunia yang mendewakan kekuatan dan ketegasan. Kita diajarkan bahwa yang lemah harus dilawan, bahwa hidup harus dikuasai, dan bahwa setiap tantangan harus ditaklukkan. Kita terbiasa menolak kenyataan yang tak sesuai harapan. Usia yang menua, kematian yang datang, perubahan yang tak diminta, dan emosi yang sulit dijinakkan. Kita mengira bahwa dengan melawan, kita akan menang. Tapi seringkali, yang kita dapat justru kelelahan, kekecewaan, dan penderitaan yang tak perlu. Disinilah ajaran Taoisme menawarkan sesuatu yang mengejutkan, bahkan terasa paradoksal, bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada perlawanan, tetapi pada kelenturan, bahwa kebijaksanaan hidup bukan tentang menaklukkan aliran sungai, tapi tentang belajar berenang di dalamnya. Dalam ajaran kuno ini, dikenal sebuah konsep mendalam bernama Wu Wei, yaitu tindakan tanpa paksaan, kebijaksanaan untuk tahu kapan harus diam, kapan harus bertindak, dan kapan harus sekadar mengalir. Teks ini akan mengajak kita menelusuri seni non-resistance atau ketidakmelawanan, sebagaimana diajarkan oleh para bijak Tao. Kita akan menyelami bagaimana filosofi ini bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menghadapi perubahan, konflik, ketakutan akan masa depan, bahkan dalam menjaga kesehatan jiwa dan raga. Bukan sebagai teori yang jauh di awang-awang, tetapi sebagai jalan hidup yang bisa kita jalani dengan lembut, tenang, dan penuh makna. Mari kita duduk sejenak di tepian arus kehidupan. Dengarkan suara air. Biarkan hati kita belajar dari kelunakannya. Dan mungkin di situ kita akan menemukan kekuatan yang sesungguhnya. Bagian 1. Peradaban yang melawan dan jalan Tao yang mengalir. Sejak kecil, kita dibesarkan dalam dunia yang menjunjung tinggi perlawanan. Kita diajarkan untuk kuat, tegas, dan pantang menyerah. Jika ada masalah, kita harus menantangnya. Jika ada ketidakpastian, kita harus segera membuat rencana cadangan. Jika sesuatu menyakitkan, kita buru-buru menyingkirkannya. Ini adalah fondasi dari peradaban modern. Peradaban yang percaya bahwa segala sesuatu dapat dan harus dikendalikan. Kita melihat usia sebagai musuh. Kita menolak keriput, mewarnai uban, menyembunyikan kelemahan, dan menyuntikkan hormon agar tubuh tetap muda. Kita memandang kematian sebagai akhir yang mengerikan dan tak termaafkan. Sesuatu yang harus ditunda selama mungkin, bahkan jika itu berarti hidup dalam mesin dan obat-obatan. Kita melawan rasa sakit, kesedihan, kekecewaan, bahkan emosi sendiri. Berpura-pura bahagia demi kenyamanan sosial, padahal batin kita sedang bergemuruh. Kita ingin hidup menjadi seperti yang kita bayangkan, tertata, aman, dan terkendali. Tapi kenyataannya, hidup bukanlah sesuatu yang bisa dipaksa. Hidup adalah arus yang bergerak sendiri, mengikuti irama dan hukum yang jauh lebih besar dari keinginan pribadi kita. Semakin kita berusaha mengatur hidup agar sesuai keinginan, semakin kita dikecewakan olehnya. Ini seperti berusaha menahan ombak agar tidak menghantam pantai. Kita bisa membangun tanggul, tapi ombak akan tetap datang. Kita bisa memagari emosi, tapi luka lama tetap akan mengalir dari celah yang tersembunyi. Dalam Taoisme, cara hidup seperti ini disebut sebagai perlawanan terhadap Tao, jalan alam semesta. Ketika kita memaksakan kehendak kepada dunia, kita menjadi keras dan kaku.
Dan seperti kata Lao Tzu dalam Tao Te Ching, segala yang kaku pada akhirnya akan patah. Lao Tzu menggambarkan air sebagai contoh terbaik dari kekuatan sejati. Ia lembut, namun tak bisa dilawan. Air bisa menembus batu, mengikis gunung, dan menghidupi seluruh dunia tanpa pernah bersaing atau memaksa. Ia menang bukan karena kekuatan, tetapi karena kelenturan dan kesetiaannya mengikuti hukum alam. Konsep ini dikenal dalam Taoisme sebagai Wu Wei, bertindak tanpa memaksa, bergerak tanpa melawan arus. Ini bukan berarti pasrah atau menyerah, tetapi menyelaraskan diri dengan alur kehidupan. Seorang praktisi Wu Wei tidak menolak kenyataan, tetapi menari bersamanya. Ia tahu bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan, dan justru di sanalah kebebasan sejati ditemukan. Tidak ada lagi energi yang terbuang untuk melawan apa yang tak bisa diubah. Tidak ada lagi kemarahan terhadap hujan yang turun di hari pernikahan, atau kesal karena perjalanan tertunda. Yang ada hanyalah penerimaan yang bijak dan ketenangan yang dalam. Di titik inilah kita bisa merenung. Apakah benar kekuatan terletak pada dominasi dan kontrol, ataukah justru pada kelembutan dan penerimaan? Apakah hidup harus selalu ditaklukkan, atau cukup dijalani dengan kesadaran dan kebijaksanaan? Kita hidup di zaman yang memuja kesibukan, kebisingan, dan pencapaian. Tapi, Taoisme mengajarkan nilai dari keheningan, kelambatan, dan keberadaan itu sendiri. Ajaran ini tidak berkata, jadilah kuat, tetapi berkata, jadilah seperti air. Ia tidak berkata, kendalikan hidupmu, tetapi berkata, mengalirlah bersamanya. Peradaban yang dibangun di atas perlawanan mungkin bisa menciptakan gedung-gedung tinggi dan teknologi canggih. Tapi apakah ia bisa menciptakan ketenangan batin? Bisa jadi tidak. Karena pada akhirnya, jiwa manusia tidak hanya butuh kemenangan, ia butuh kedamaian. Dan kedamaian itu seringkali datang bukan saat kita menang, tapi saat kita berhenti melawan. Inilah yang ingin disampaikan oleh para bijak Tao kepada kita. Bahwa dengan tidak melawan, kita bukan sedang kalah. Kita sedang memeluk kebijaksanaan yang paling dalam dari kehidupan itu sendiri. Bagian 2, menolak perubahan, menolak kehidupan itu sendiri. Sejak detik pertama kita dilahirkan, perubahan telah menjadi teman setia kita. Kita berpindah dari dunia rahim ke dunia luar yang penuh cahaya dan suara. Kita tumbuh, tubuh kita berubah, pikiran kita berkembang, dan perlahan kita menyadari bahwa tidak ada satupun hal di dunia ini yang benar-benar tetap. Tapi anehnya, meski perubahan adalah hukum yang paling pasti dalam kehidupan, manusia justru sering menjadikannya sebagai musuh. Kita menyukai perubahan jika itu sesuai dengan keinginan kita. Promosi jabatan, cinta yang bersemi, rezeki yang bertambah. Tapi ketika perubahan datang dalam bentuk kehilangan, kegagalan, atau ketidakpastian, kita menolaknya habis-habisan. Kita menggenggam erat masa lalu, berharap waktu bisa mundur. Kita mengkhayalkan masa depan, berharap bisa mengendalikannya. Kita berjuang mati-matian untuk memastikan semuanya tetap sama. Padahal segala sesuatu justru sedang bergerak menuju bentuk yang baru. Inilah ilusi terbesar manusia, bahwa kita bisa mengendalikan hidup. Kita mengira bahwa jika kita cukup pintar, cukup kaya, atau cukup hati-hati, maka kita bisa membuat segalanya berjalan sesuai rencana. Tapi seperti yang diajarkan oleh para bijak Tao, hidup bukanlah mesin yang bisa kita program. Hidup adalah tarian, dan kita bukan satu-satunya penari di lantai itu. Ada angin yang bertiup, musim yang berubah, orang-orang yang datang dan pergi, dan peristiwa-peristiwa yang tak bisa kita duga. Bahkan tubuh kita sendiri pun bukan milik kita sepenuhnya. Ia menua,
lemah, dan suatu saat akan kembali ke tanah. Taoisme mengajak kita untuk melihat bahwa penderitaan terbesar kita sering bukan datang dari kejadian itu sendiri, melainkan dari penolakan kita terhadapnya. Bukan hujan yang membuat kita kecewa, tapi harapan akan hari yang cerah. Bukan usia yang membuat kita sedih, tapi keinginan untuk tetap muda. Bukan kehilangan yang menyakitkan, tapi keterikatan yang terlalu kuat. Dalam bahasa lain, bukan perubahan yang membuat kita menderita, tapi perlawanan terhadap perubahan itulah sumbernya. Seorang bijak Tao tidak melawan perubahan. Ia menerimanya sebagaimana adanya, tanpa membenci, tanpa meratap. Bukan karena ia lemah atau tidak peduli, melainkan karena ia memahami hukum alam. Ia tahu bahwa segala sesuatu memiliki waktu. Waktu untuk lahir, waktu untuk tumbuh, waktu untuk layu, dan waktu untuk hilang. Ia melihat kehidupan seperti awan yang bergerak di langit, selalu berubah bentuk, namun tetap indah dalam tiap perwujudannya. Namun, ini bukan berarti kita menjadi pasif atau apatis. Taoisme tidak mengajarkan kita untuk hanya duduk diam menunggu takdir. Justru, ia mengajarkan kita untuk bertindak secara bijak, untuk bergerak bersama alur hidup, bukan melawannya. Jika ada hal yang bisa diubah, ubahlah dengan lembut, tanpa paksaan. Jika ada situasi yang tak bisa dihindari, terimalah dengan hati lapang. Seperti perahu yang mengikuti arus sungai, ia tetap bisa dikemudikan, tapi tidak melawan arus. Dalam kehidupan modern, yang penuh tekanan dan ekspektasi, ajaran ini terasa seperti oase. Kita tidak harus selalu menjadi pemenang. Kita tidak harus selalu kuat. Kita hanya perlu jujur pada diri sendiri bahwa hidup ini rapuh, berubah-ubah, dan tak selalu bisa ditebak. Dan justru disitulah keindahannya. Perubahan bukan musuh. Ia adalah guru. Ia mengajarkan kita untuk melepaskan, untuk beradaptasi, untuk menjadi lentur seperti bambu yang tak patah saat diterpa angin. Dan jika kita berani membuka diri terhadap perubahan, kita akan menemukan bahwa hidup tak lagi harus diperjuangkan dengan keras. Ia bisa dijalani dengan lembut, seperti air yang mengalir, seperti daun yang jatuh ke tanah tanpa suara. Menerima perubahan bukan berarti menyerah, itu berarti berdamai dengan kenyataan. Dan dari kedamaian itu, lahir kebebasan, kebebasan untuk hidup sepenuhnya, di sini dan sekarang, tanpa beban untuk mengontrol segalanya. Seperti kata Lao Tzu, ketika aku melepaskan apa yang aku miliki, aku menerima apa yang benar-benar aku butuhkan. Bagian 3. Kebahagiaan sejati. Lahir dari penerimaan dan ketidakmelekatan. Di tengah hiruk pikuk dunia yang mengejar kesenangan dan pencapaian, kita sering keliru menyamakan kebahagiaan dengan keberhasilan, kekayaan, atau pujian. Kita berpikir bahwa untuk bahagia, kita harus memiliki sesuatu, uang yang cukup, pasangan yang ideal, pekerjaan yang bergengsi, atau tubuh yang menarik. Padahal, jika kita perhatikan lebih dalam, kebahagiaan bukanlah sesuatu yang datang dari luar, melainkan dari cara kita merespons kehidupan itu sendiri. Taoisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati lahir bukan dari memiliki segalanya, tetapi dari tidak terikat pada apapun. Ketika kita melepas keterikatan, kita tidak lagi tergantung pada naik turunnya kehidupan. Kita bisa menikmati saat kita berada di puncak dan tetap tenang saat berada di lembah. Kita menjadi seperti langit, kadang cerah, kadang berawan, tapi selalu luas dan tak terusik. Ada sebuah kisah Taois yang indah dan mengandung kebijaksanaan mendalam. Suatu hari, Confucius dan murid-muridnya melewati sebuah desa kecil dalam perjalanan mereka menuju Gunung Tai. Di sana, mereka bertemu dengan seorang lelaki tua yang tampak sangat bahagia. Ia duduk di bawah pohon, bernyanyi dan bermain alat musik,
meskipun dari penampilannya ia tidak tampak kaya atau berkuasa. Penasaran? Konfusius bertanya, "Apa yang membuatmu begitu bahagia?" Orang tua itu menjawab dengan tenang, "Aku memiliki banyak alasan untuk bersyukur. Aku masih hidup, aku memiliki kebijaksanaan, dan aku menerima bahwa lahir dan mati adalah bagian dari hukum alam. Aku tidak peduli apakah aku kaya atau miskin, dan aku tidak takut akan kematian. Karena aku menerima semuanya, aku selalu bahagia." Jawaban itu mencerminkan inti dari kebijaksanaan Tao, bahwa penderitaan bukan berasal dari situasi kita, tetapi dari bagaimana kita menilainya. Jika kita bisa menerima hidup sebagaimana adanya, tanpa syarat, maka kita membuka pintu menuju kebahagiaan yang tak tergoyahkan. Apa yang sering membuat kita menderita? Kehilangan, penolakan, kegagalan, dan kekecewaan. Tapi sesungguhnya, semua itu hanya menjadi menyakitkan ketika kita melekat padanya. Jika kita melepaskan keterikatan, kita akan melihat bahwa kehidupan tidak lagi begitu kejam. Ia hanya sedang berubah arah. Dalam Buddhisme, hal ini dikenal sebagai 8 angin dunia: kesenangan dan penderitaan, pujian dan celaan, keuntungan dan kerugian, ketenaran dan kehinaan. Ini adalah arus kehidupan yang akan selalu ada. Bila kita terlalu terbawa oleh angin-angin ini, kita akan seperti perahu kecil yang oleng ke sana kemari, tak punya kendali. Tapi jika kita bisa berdiri di tengah-tengah, menyaksikan semuanya tanpa melekat, kita akan menemukan kedamaian. Para bijak Tao mengajarkan bahwa orang yang benar-benar bebas bukanlah mereka yang memiliki segalanya, tetapi mereka yang tidak takut kehilangan apapun. Ketika seseorang tidak lagi mempersoalkan apakah ia akan dicintai atau dibenci, sukses atau gagal, kaya atau miskin, maka ia telah keluar dari penjara batin yang diciptakan oleh keinginan. Dan dari kebebasan itu, muncullah kegembiraan yang tak bisa direnggut oleh apapun. Bukan berarti kita tidak boleh punya impian atau keinginan. Kita masih bisa bercita-cita, bekerja keras, dan menikmati pencapaian. Tapi kita melakukannya dengan kesadaran penuh bahwa semua itu bersifat sementara. Kita tidak menggantungkan makna hidup padanya. Kita tahu bahwa kehilangan bukan akhir dari dunia, dan bahwa kita bisa bahagia tanpa harus memiliki segala yang diinginkan. Ketika kita menyadari bahwa kita bisa merasa cukup dengan apa yang ada, maka kita pun tidak lagi merasa kurang. Kita tidak lagi mengejar hal-hal yang tak perlu, dan kita mulai melihat keindahan dalam hal-hal sederhana. Secangkir teh hangat, langit sore yang memerah, tawa kecil anak-anak, atau kesunyian malam yang tenang. Begitulah jalan para bijak Tao. Mereka tidak mengejar, tidak menuntut, tidak menggenggam terlalu erat. Mereka hidup dengan ringan, tidak menolak apapun dan tidak terikat pada apapun. Dan dari sikap itu, lahirlah kebahagiaan yang tulus, bukan karena hidup selalu baik, tetapi karena mereka menerima hidup apa adanya. Mereka tahu bahwa yang membuat hati tenang bukanlah keberhasilan yang gemilang, melainkan kemampuan untuk menerima segala yang datang dan pergi dengan jiwa yang lapang. Dan mungkin, dalam kesederhanaan semacam itulah, kita bisa menemukan apa yang selama ini kita cari. Bagian 4. Manusia lain sebagai sumber penderitaan dan seni menghadapi tanpa perlawanan. Di antara semua hal yang membuat hati kita terluka, kecewa, marah, atau lelah, salah satu yang paling sering menjadi sumbernya adalah manusia lain. Bukan bencana alam, bukan kegagalan bisnis, bahkan bukan kemiskinan itu sendiri, tetapi perkataan yang menyakitkan, sikap yang merendahkan, pengkhianatan dari orang terdekat, dan perbedaan pandangan yang tak menemukan titik temu. Manusia lain, dengan segala keunikannya,
bisa menjadi cermin kebaikan atau bayangan dari sisi tergelap dunia ini. Kita menjalin hubungan, berharap dipahami, dihargai, dan dicintai. Namun tidak jarang, justru dari hubungan itulah kita mendapatkan luka. Kita mengharapkan pengertian, tapi yang datang adalah penolakan. Kita ingin dihormati, tapi malah direndahkan. Bahkan dalam percakapan sehari-hari, kita bisa dengan mudah tersulut oleh perbedaan pendapat yang tampak sepele, namun menyentuh ego yang rapuh. Dalam masyarakat modern, kita diajarkan bahwa untuk memperbaiki keadaan, kita harus menyuarakan pendapat dengan keras, memperdebatkan pandangan orang lain, bahkan kalau perlu melawan kebodohan. Kita berpikir bahwa jika kita tidak melawan, maka kita kalah. Jika kita diam, maka kita lemah. Tapi, apakah itu benar? Taoisme menawarkan sudut pandang yang sangat berbeda. Ia mengajak kita untuk mengamati bahwa melawan keras dengan keras hanya akan menimbulkan benturan yang lebih besar. Seperti dua batu yang saling berbenturan, tidak ada yang menjadi lebih halus, malah saling menghancurkan. Bayangkan seseorang di tempat kerja yang selalu bersikap sok tahu. Setiap hari ia berbicara lantang, menyebarkan opini yang keliru, dan meremehkan pendapat orang lain. Kita tahu bahwa ia salah, kita merasa terganggu, dan seperti kebanyakan orang, kita ingin memperbaikinya dengan argumen, debat, bahkan sindiran. Tapi apa yang biasanya terjadi? Perdebatan memanas, suara meninggi, hubungan memburuk. Kita tidak merasa menang, justru semakin tertekan dan frustrasi. Taoisme mengajarkan bahwa dalam situasi seperti ini, kekuatan sejati justru terletak pada ketidakmelawanan. Bukan dalam arti tunduk atau menyerah, tetapi dalam memilih untuk tidak terjebak dalam permainan ego. Dalam Tao Te Ching, Lao Tzu menulis, yang tidak melawan justru mampu mengatasi yang paling keras. Sebuah prinsip yang terdengar kontradiktif, tapi penuh kebenaran. Alih-alih membalas atau melawan, kita bisa memilih untuk mendengarkan dengan tenang, memahami bahwa setiap orang berbicara dari tempat ketidaktahuannya, lukanya, atau keterbatasannya. Kita bisa memberi ruang tanpa menyetujui. Kita bisa menerima keberadaan orang lain tanpa harus menyerahkan nilai-nilai kita sendiri. Kadang, ketenangan kita justru lebih mengguncang daripada kemarahan. Dan anehnya, ketika seseorang tidak merasa dilawan, mereka cenderung menurunkan pertahanannya. Disitulah percakapan yang tulus bisa terjadi. Mungkin tidak hari itu juga, tapi benih telah ditanam. Namun, bukan berarti kita harus terus-menerus bersikap sabar terhadap semua orang. Ada kalanya, ketidakmelawanan berarti menjauh, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai bentuk menjaga keseimbangan jiwa. Jika seseorang terus-menerus menyakiti, menghina, atau mempermainkan kita tidak harus melawannya secara langsung. Kita cukup meninggalkannya dengan tenang, tanpa dendam, tanpa drama. Seperti air yang menghindari batu besar. Ia tidak menghantamnya, tapi mengalir di sampingnya, lalu melanjutkan perjalanannya. Ketika kita melepaskan dorongan untuk selalu membuktikan siapa yang benar, atau memaksakan pandangan kita kepada orang lain, hidup menjadi jauh lebih ringan. Kita tidak merasa terus-menerus diserang, karena kita tidak lagi membawa senjata. Kita menjadi seperti angin yang melewati celah, tidak terhalang dan tidak terikat. Dan siapa tahu, dalam kelembutan itu, orang lain justru bisa tersentuh. Mungkin bukan dengan kata-kata kita, tapi dengan ketenangan yang kita bawa. Mungkin bukan dengan argumen kita, tapi dengan kehadiran kita yang tidak menghakimi. Taoisme tidak mengajarkan bahwa kita harus mengubah dunia atau semua orang di dalamnya. Dunia akan terus berisi perbedaan, kebisingan, dan orang-orang yang sulit. Tapi, kita selalu bisa memilih untuk tidak menjadi bagian dari kekerasan itu. Kita bisa menjadi air yang mengalir lembut, tapi tak pernah berhenti.
Dan dari sikap itulah kita menemukan kebebasan. Bukan karena orang lain berubah, tetapi karena kita tak lagi terikat pada harapan bahwa mereka harus berubah. Kita tidak lagi tersiksa oleh kata-kata mereka, karena kita tahu bahwa kita punya pilihan untuk tetap diam, tetap tenang, dan tetap damai. Itulah kekuatan ketidakmelawanan, kekuatan yang tidak terlihat, tapi mampu mengubah segalanya, dimulai dari dalam diri kita sendiri. Bagian 5. Ketakutan terhadap dunia dan ketenangan dalam ketidakpastian. Sejak dahulu kala, manusia memiliki kecenderungan untuk khawatir terhadap hal-hal besar yang berada di luar kendali dirinya. Perang, bencana alam, wabah, keruntuhan peradaban, bahkan akhir dunia. Kekhawatiran ini, meski terasa modern, sejatinya telah menghantui manusia sejak zaman purba. Di masa lalu, orang takut langit akan runtuh dan bumi akan retak. Di masa kini, kita takut perubahan iklim, senjata nuklir, dan keruntuhan sosial akibat teknologi atau sistem ekonomi yang timpang. Ketakutan berubah wujud, namun akarnya tetap sama: ketidakpastian dan ketidakberdayaan. Kita hidup dalam dunia yang terasa semakin tak menentu. Setiap hari, berita buruk datang bertubi-tubi: konflik antar negara, krisis ekonomi global, polarisasi politik, kehancuran lingkungan, dan munculnya kecerdasan buatan yang menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Tidak heran jika banyak dari kita hidup dalam kecemasan laten, seolah-olah sewaktu-waktu langit bisa benar-benar runtuh di atas kepala kita. Namun, Taoisme memandang persoalan ini dari sudut yang berbeda, bukan dengan menyangkal ancaman, bukan pula dengan menghabiskan hidup dalam paranoia, tetapi dengan kebijaksanaan yang mendalam, menerima bahwa ada hal-hal yang berada di luar jangkauan pengaruh kita, dan oleh karena itu, tidak perlu dibebani dengan kekhawatiran yang berlebihan. Seperti kisah dalam kitab Liezi tentang seorang pria yang sepanjang waktu cemas langit akan jatuh dan bumi akan retak. Orang-orang mencoba menenangkannya, namun ia tetap resah. Hingga suatu hari, seorang bijak datang dan berkata, "Kalaupun langit akan runtuh dan bumi akan retak, kita tak bisa mencegahnya. Maka, mengapa harus menyiksa diri dengan ketakutan itu?" Kebijaksanaan ini bukan bentuk apatis atau ketidakpedulian. Justru sebaliknya, ia mengajarkan kita untuk hidup sepenuhnya di tengah dunia yang tidak pasti. Ia mengajak kita untuk menyadari bahwa ketakutan kita terhadap hal-hal besar sering kali membuat kita lupa pada hal-hal kecil yang bisa kita nikmati. Secangkir kopi hangat di pagi hari, obrolan ringan dengan orang yang kita cintai, atau napas dalam yang membawa ketenangan di dada. Ketika kita membiarkan diri terhanyut dalam kekhawatiran besar yang tak bisa kita kendalikan, kita kehilangan momen-momen sederhana yang sebenarnya membentuk inti dari kehidupan. Penulis dari kisah ini bahkan berbagi pengalaman pribadinya tentang bagaimana kekhawatiran akan terjadinya Perang Dunia Ketiga mulai menguasai pikirannya sejak krisis di Crimea tahun 2014. Ketakutan itu memuncak saat invasi Ukraina 2022. Di tengah perayaan karnaval, dengan kostum hewan lucu, ia menunjukkan berita mengerikan tentang persiapan senjata nuklir kepada sepupunya. Namun sang sepupu hanya tersenyum tenang dan berkata, "Kalau memang terjadi, ya sudah." Sikap itu, yang awalnya mengejutkan, kemudian justru menjadi inspirasi. Ia adalah contoh nyata dari kebijaksanaan Taois, mengakui bahwa sesuatu bisa saja terjadi, namun tidak membiarkan kekhawatiran atasnya menghancurkan ketenangan yang tersedia saat ini. Taoisme mengajarkan bahwa kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Hal yang kita anggap buruk bisa jadi membawa kebaikan tersembunyi, dan hal yang kita anggap baik bisa jadi membawa kesedihan. Dalam kitab Zhuangzi, ada kisah tentang seorang petani tua yang tidak pernah menilai kejadian sebagai baik atau buruk.
Anaknya jatuh dari kuda dan kakinya patah, tapi kemudian selamat dari wajib militer karena cacatnya. Apa yang tampak sebagai musibah ternyata membawa keberuntungan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa terlalu cepat memberi penilaian terhadap kejadian, apalagi mencemaskan sesuatu yang belum terjadi, adalah bentuk keangkuhan. Kita mengira tahu arah kehidupan, padahal yang kita miliki hanyalah potongan-potongan kecil dari keseluruhan gambaran. Lebih dari itu, para bijak tahu bahkan mempertanyakan, apakah kematian itu benar-benar buruk? Bagaimana jika kematian bukan akhir, tapi hanya perubahan bentuk, seperti air yang menguap dan menjadi awan? Kita takut pada sesuatu yang kita tidak mengerti, padahal bisa jadi yang kita takuti itu justru jalan menuju sesuatu yang lebih luas. Taoisme mengajak kita untuk berdamai dengan ketidaktahuan itu, tidak dengan pasrah buta, tetapi dengan hati yang terbuka. Dunia akan selalu penuh ancaman, tidak akan pernah ada masa ketika segalanya benar-benar aman dan pasti. Tapi di tengah ketidakpastian itu, kita bisa menemukan ketenangan jika kita berhenti melawan dan mulai menerima. Kita bisa hidup dengan ringan, tidak terbebani oleh hal-hal yang tak bisa kita ubah, dan fokus pada kebaikan yang bisa kita ciptakan saat ini. Seperti air yang tidak bertanya apakah akan ada banjir atau kekeringan besok, ia tetap mengalir hari ini. Begitu pula kita. Biarlah langit runtuh jika memang harus runtuh. Tapi selama ia masih di atas kepala, mari hirup udara dalam-dalam dan nikmati hidup dengan kesadaran yang penuh. Bagian 6. Kesehatan jiwa dan raga dalam mengalir, bukan melawan. Tubuh manusia bukan sekadar daging dan tulang. Ia adalah rumah dari arus kehidupan yang tak terlihat namun terasa, energi halus yang dalam filosofi Tiongkok kuno dikenal sebagai Qi. Energi inilah yang mengalir di dalam diri kita, menjaga keseimbangan antara pikiran, tubuh, dan jiwa. Namun, sebagaimana air yang bisa tersumbat oleh sampah, Qi pun bisa terhambat oleh satu hal yang sering kita anggap sepele, perlawanan terhadap hidup. Menurut Taoisme dan juga dalam kerangka pengobatan tradisional Tiongkok, Traditional Chinese Medicine, TCM, perlawanan terhadap kenyataan, baik itu terhadap emosi, penyakit, situasi tak menyenangkan, maupun perubahan yang tak diinginkan, dapat menyebabkan stagnasi Qi. Ketika aliran ini macet, maka tubuh dan pikiran pun terganggu. Akibatnya bisa bermacam-macam. Kelelahan yang tak jelas sebabnya, nyeri yang datang tanpa cedera, gangguan pernapasan, bahkan munculnya penyakit-penyakit yang berakar dari tekanan emosional yang tidak tersalurkan. Sebuah tulisan akademik berjudul Non-Resistance: The Taoist Way, karya Cheryl L. Chrisman, menyebutkan bahwa resistensi emosional dapat berdampak langsung pada organ-organ utama tubuh, terutama hati dan jantung. Emosi yang dipendam dan ketegangan batin yang terus-menerus menjadi racun halus yang perlahan menggerogoti vitalitas kita. Chrisman menulis, hasil utama dari stagnasi Qi bervariasi, tergantung konstitusi individu, tetapi dalam semua kasus, perlawanan menimbulkan penderitaan. Mari kita bayangkan sebuah batu yang dilemparkan ke dalam ember berisi air. Apa yang dilakukan air? Ia tidak melawan. Ia tidak pecah. Ia membelah dirinya dengan lembut untuk memberi ruang bagi batu itu, kemudian bersatu kembali. Tak ada kehancuran, hanya gerakan lembut yang menyesuaikan diri. Bandingkan ini dengan tubuh dan pikiran kita. Ketika rasa sakit datang, baik fisik maupun emosional, apa reaksi pertama kita? Menolak. Aku tidak ingin ini. Aku benci rasa ini. Kenapa ini harus terjadi? Dan dari penolakan itu, penderitaan menjadi berlipat ganda. Bayangkan seseorang yang sedang sakit. Selain rasa sakitnya sendiri, ia mengalami penderitaan tambahan karena terus berkata dalam hati, "Kenapa aku harus sakit sekarang?" Atau,
aku tidak bisa menerima ini. Pikiran yang melawan keadaan tubuh justru membuat pemulihan lebih lambat. Namun jika orang itu mampu mengubah sikapnya, menerima rasa sakit dengan kesadaran penuh dan berkata, "Ini adalah apa adanya saat ini. Aku akan mengalaminya dengan tenang," maka tubuhnya pun mulai melepaskan ketegangan. Nafas menjadi lebih lembut, pikiran lebih jernih, dan ki mengalir kembali. Kita juga bisa melihat ini dalam emosi. Amarah, ketakutan, kesedihan, semua adalah bagian alami dari menjadi manusia. Tapi ketika kita menolak emosi itu, ketika kita berkata, "Aku tidak boleh marah," atau "Aku tidak mau merasa takut," maka emosi itu tidak hilang, malah terkubur di dalam, menunggu meledak di waktu yang tidak tepat. Sebaliknya, jika kita membiarkan emosi itu hadir, menyapanya dengan lembut dan mengamatinya tanpa reaksi berlebihan, ia akan mengalir lewat kita seperti hujan yang jatuh lalu berlalu. Inilah inti dari kebijaksanaan Tao, bukan menghapus penderitaan, tetapi menyingkirkan lapisan tambahan yang kita ciptakan dengan melawan. Dengan kata lain, kita tetap akan merasakan sakit, tetap menghadapi tantangan, tetapi kita bisa melaluinya tanpa menambah beban yang tidak perlu. Kita menjadi seperti air, mengalir melewati rintangan, berubah bentuk bila perlu, tetapi tak kehilangan jati dirinya. Dan justru, dalam sikap mengalir inilah kita menemukan kekuatan sejati. Bukan kekuatan yang keras dan membentur, melainkan kekuatan yang lentur, diam dan dalam. Inilah kekuatan dari ketenangan, dari menerima dan menghadapi hidup apa adanya, bukan dengan pasrah membuta, tetapi dengan kehadiran penuh dan kesadaran utuh. Ketika tubuh dan pikiran selaras, ketika kita berhenti melawan dan mulai mengalir, maka ketenangan datang seperti mata air yang memancar dari dalam. Kita merasa ringan, jernih, dan damai, dan dari tempat damai itulah keputusan yang bijak muncul. Tindakan yang tepat lahir. Kita tidak lagi bereaksi, tapi merespons dengan kesadaran. Taoisme mengajarkan bahwa ketidakmelawanan bukanlah kelemahan. Ia adalah seni melepas, seni menerima, seni menjalani hidup tanpa mencakar-cakar kenyataan. Ia adalah kebijaksanaan untuk tahu kapan harus diam, kapan harus bertindak, dan kapan harus sekadar membiarkan. Dalam dunia yang terus berubah dan sering tak terduga, mungkin inilah satu-satunya cara untuk tetap waras, tetap sehat, dan tetap hidup sepenuhnya. Jadi, bila suatu hari tubuhmu terasa lelah, hatimu sesak, atau pikiranmu kacau, berhentilah sejenak. Tarik napas. Ingatlah, kamu tidak harus melawan semua hal. Seperti air, kamu bisa mengalir, dan dari aliran itu, kamu akan menemukan dirimu kembali, tenang, utuh, dan kuat dalam kelembutan. Kita telah menelusuri jalan Tao, menyusuri lembah-lembah bijak di mana air menjadi guru dan ketenangan menjadi kekuatan. Kita telah belajar bahwa hidup bukanlah sesuatu yang harus terus dilawan, tapi sesuatu yang bisa dipeluk. Bahwa tidak semua luka harus disembuhkan dengan pertarungan. Kadang, dengan berhenti melawan, luka itu sembuh sendiri, seperti embun yang mengering tanpa dipaksa, seperti angin yang berlalu tanpa diminta. Ketika kita berhenti menuntut hidup untuk selalu sempurna, saat itulah kita mulai benar-benar hidup. Kita tidak lagi takut pada perubahan, karena kita tahu bahwa perubahan adalah napas dari keberadaan itu sendiri. Kita tidak lagi takut pada perbedaan, karena kita tahu bahwa setiap manusia punya alur airnya masing-masing. Kita tidak lagi cemas pada masa depan, karena kita percaya, seperti sungai yang mengalir ke laut, hidup akan menemukan jalannya. Taoisme tidak menawarkan resep instan untuk kebahagiaan, tetapi ia mengajak kita untuk kembali kepada kesadaran yang sederhana, namun mendalam,
bahwa kita adalah bagian dari alam, bukan penguasanya. Kita adalah peserta dalam tarian semesta, bukan sutradaranya. Maka marilah kita menari dengan lembut, mengikuti irama kehidupan, tidak terburu-buru, tidak memaksa, tapi hadir, sadar, dan penuh kasih. Seperti air yang tidak sombong, tidak menyakiti, tapi memberi kehidupan dimanapun ia mengalir. Demikianlah kita diajak untuk menjalani hidup. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan kelembutan. Bukan dengan menolak, tapi dengan menerima. Bukan dengan menekan, tapi dengan membebaskan. Semoga setelah membaca ini, kita semua bisa sedikit lebih tenang, sedikit lebih lembut, dan sedikit lebih bijak. Karena dalam dunia yang penuh gejolak ini, siapapun yang bisa mengalir, dialah yang akan tetap utuh. Dialah yang seperti air tak tergoyahkan,